Halo adik-adik, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi di ibadah Philadelphia Kids. Pada pagi hari ini, Kak Manda akan memimpin pujian dan penyembahan kita. Mari kita siapkan hati, siapkan pikiran kita untuk sama-sama kita datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita ambil sikap kita, kunci tangan, tutup mata, kita angkat satu pujian. Terima kasih atas kasih sayang-Mu Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Engkau berkati kami, pelayan-Mu, para pemain musik yang ada, WL yang ada, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan. Kita akan memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kita semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian, jalan serta Yesus. Jalan
angkat lagi satu pujian bersama Yesus lakukan perkara besar. Tibalah saatnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Adik-adik tinggal bangkit berdiri, kita sama-sama mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tutup mata, kunci tangan semua, ambil sikap untuk datang kepada Tuhan. Kita angkat satu pujian. Sabda firman-Mu Bapa, berkati kami Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, supaya dia bisa bertutur kata sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami akan sambut kebenaran firman-Mu, kami sudah berdoa dan mengucap syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Puji Tuhan, adik-adik silakan duduk, dan selanjutnya kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan, dan firman Tuhan pada saat ini akan dibawakan oleh Kak Chenli. Haleluya, puji Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Di saat ini kita tadi telah memuji-muji Tuhan, kita sudah menyembah Tuhan, kita harus memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan. Sekarang kita mau memberikan hati kita untuk isi dengan firman Tuhan. Adik-adik semua siap? Puji Tuhan, kita buka Alkitab kita, semuanya siapkan Alkitabnya ya. Kemudian kita konsentrasi untuk kita mendengarkan, kita fokus mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, saat ini firman Tuhan, Tante berikan judul adalah Tuhan menjadikan kita pribadi yang benar ya.
Tuhan menjadikan kita pribadi yang benar ya. Sebelumnya kita akan mengawali dengan firman Tuhan di dalam Roma. Yuk kita buka sama-sama Alkitabnya di dalam suratan Roma. Itu adanya di perjanjian baru ya adik-adik semua. Anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, kita buka Alkitab kita di dalam Roma pasalnya yang keempat. Roma pasalnya yang keempat. Ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Sudah dapat? Katakan amin. Puji Tuhan. Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang keempat dan ayatnya yang kelima. Puji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tante bacakan buat kita semua. Roma 4 ayat 4 mulai. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah, tetapi sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan tadi Tante beri judul, Tuhan menjadikan kita pribadi yang benar. Mengapa? Kalau ada kata benar, lawan kata benar itu apa? Salah. Lawan kata benar itu berarti tidak benar. Oke, adik-adik semua setuju ya? Jadi kalau Tuhan menjadikan kita pribadi yang benar, mengapa? Karena kita ini tadinya manusia yang punya salah. Kita ini manusia yang tidak benar, ya. Kenapa? Karena kita masih melakukan dosa. Kita masih hidup di dalam tubuh daging. Coba semua, ya, cubit, ya, dicubit tangannya, ya, daging ini. Kalau dicubit masih sakit, ya, itu artinya kita masih bisa merasakan sakit, ya, kita masih bisa menyakiti orang lain, kita masih bisa buat salah, benar? Oleh sebab itu Tuhan hadir dalam hidup kita, Dia mau menjadikan kita pribadi yang benar. Oke, Tante mau ajak kita pertama mengerti dulu ayat firman Tuhan di dalam Roma ini tadi yang sudah kita baca ya. Di sana dikasih judul di pasal 4 ya, dikasih judul kecil oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Abraham dibenarkan karena iman. Coba ya, kita lihat di dalam ayat yang keempat tadi. Dituliskan begini, kalau ada orang yang bekerja ya, orang biasanya kalau kerja, dia bekerja ya mulai jam 7 sampai jam 8 malam. Orang bekerja pasti untuk apa? Mendapatkan gaji atau upah. Benar? Sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dia akan mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan ya. Sesuai dengan ayat ini, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkannya sebagai hadiah ya, tapi sebagai hak. Dia berhak mendapatkan upah karena dia sudah bekerja. Oke. Di sini sudah ada mungkin anak-anak ya, yang kakaknya, papa mamanya menjadi seorang pekerja, pegawai negeri, karyawan, pekerjaan apapun ya. Itu waktu mereka melakukan sesuatu ya pada bidangnya, biasanya mereka pasti mendapat upah, mendapat gaji ya. Dan mereka berhak mendapat itu ya, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa dibilang kamu nggak berhak dapat ini ya. Mungkin kalau kita nggak bekerja, kita nggak dapat, oke. Tapi kalau misalnya adik-adik semua ya sudah bekerja, ya kakak-kakaknya, papa mamanya sudah bekerja, pasti berhak untuk mendapat gaji atau upah. Nah, kalau misalnya kita dapat lebih dari itu, ya, contohnya kita dapat uang bonus ya, karena mungkin kita bekerja dari jam yang sudah diberikan. Misalnya bekerja dari jam 7 pagi sampai jam 8 malam. Kemudian kita ingin menyelesaikan pekerjaan, kita ambil lagi dari jam 8 malam itu kita pulangnya mungkin istilahnya lembur ya, jam lembur. Kita pulang sampai jam 9 jam 10 malam. Nah, ada beberapa tempat pekerjaan yang memberikan uang bonus, gaji bonus ya, kira-kira seperti itu. Mereka kasih istilahnya uang bonus ya, itu di luar dari hak mereka dapat bonus ya. Nah, ayat ini mengatakan begini, kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah tetapi sebagai hak. Oke, ayat 5 kemudian mencatat begini. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, dia nggak ngapa-ngapain ya. Di dalam satu kantor, di dalam satu perusahaan, di satu tempat pekerjaan, di toko, di mana dia bekerja, dikatakan
dia tidak bekerja ya. Tapi dia percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Nah, dia di sini berbicara kepada Tuhan ya. Berbicara kepada Tuhan, kepada Allah, dikatakan yang membenarkan membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran ya. Poin di sini berbicara mengenai pekerjaan dari iman seseorang ya. Dikatakan bahwa keselamatan yang kita terima dari Tuhan itu adalah anugerah. Itu adalah bonus. Tanpa kita harus bersusah payah mungkin mengejarnya. Kalau Tuhan sudah kasih kita ya anugerah itu untuk kita menjadi orang yang selamat. Kita menjadi seorang yang diselamatkan, kita yang dibenarkan untuk kita boleh terus percaya kepada Tuhan. Itu anugerah, itu bonus ya. Sebab firman Tuhan mencatat ya di dalam Efesus pasalnya yang kedua. Yuk kita buka Alkitab yuk. Efesus pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-10. Oke, Tante baca mulai ayatnya yang ke-8. Efesus pasal 2 ayatnya yang ke-8, 9 dan 10. Perhatikan ya, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Ingat, iman itu artinya apa? Percaya sungguh. Betul-betul percaya kepada Tuhan ya. Kemudian itu bukan hasil usahamu, tetapi lihat ya, pemberian Allah. Bagian kita hanya percaya. Kemudian ayat 9, itu bukan hasil pekerjaanmu. Lihat ya, ini bonus tadi itu, hadiah, anugerah tadi itu ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu, dikatakan firman Tuhan. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Puji Tuhan saya selamat ya. Karena saya sudah kasih banyak persembahan sama Tuhan. Karena saya sudah melayani Tuhan. Dari pagi sampai malam hari Minggu seharian saya di gereja. Bukan karena itu. Tapi karena anugerah Tuhan. Amin. Firman Tuhan sendiri bilang, jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau hari ini engkau mengalami pertolongan Tuhan. Hari ini engkau diselamatkan oleh Tuhan. Hari ini engkau masih aman di dalam Tuhan. Ya, menikmati kebaikan Tuhan, mengalami kesembuhan yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kita. Itu anugerah Tuhan. Bukan karena saya rajin berdoa, kita nggak berdoa Tuhan tetap berkati kita. Tetapi ya, kenapa kita harus berdoa? Karena kita sadar Tuhan sudah kasih kekuatan, kesehatan, Tuhan sudah kasih hari yang baik. Oleh sebab itu kita berdoa. Amin. Bukan berarti lantas karena kita tahu bahwa Tuhan pasti berkati saya nggak perlu berdoa. Itu salah. Justru kita berdoa karena kita menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Amin. Jadi firman Tuhan tadi menulis bahwa itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena aku rajin belajar ya. Makanya aku pintar, aku naik kelas, aku juara 1. Oke, rajin belajar itu yang kita lakukan. Tetapi yang paling utama karena Tuhan yang kasih hikmat dan kepintaran. Gimana nilai-nilainya nih? Sudah selesai ujian, sudah penaikan kelas. Tante harap semua yang belajar dari rumah nilainya bagus-bagus ya. Kemudian mendapat nilai yang terbaik, naik kelas dengan nilai-nilai yang bagus-bagus semua. Ya kan? Puji Tuhan saya naik kelas, saya hebat. Setiap hari saya kerjakan tugas tanpa bantuan orang tua. Hati-hati ya. Waktu kita lupa bilang puji Tuhan saya naik kelas karena Tuhan saja yang kasih saya hikmat. Karena Tuhan yang kasih saya pengetahuan. Karena Tuhan yang kasih saya kerajinan untuk saya bisa mengerjakan tugas-tugas. Ya kan sekalipun harus belajar dari rumah. Ya bosen sih bosen gak bisa ketemu teman-teman ya kan. Belajarnya di rumah terus mungkin kadang dimarahin sama mamanya sama papanya. Tapi puji Tuhan saya bisa lewati selama 1 tahun ya. Saya belajar ya di sekolah dari rumah ya kan. Saya sekarang sudah naik kelas. Puji Tuhan semua karena Tuhan. Hei kalau misalnya kita bisa mengerjakan semuanya kita merasa karena kita. Tapi jangan lupa Tuhan yang kasih kita sehat. Tuhan yang kasih kita kuat. Tuhan yang kasih kepintaran. Sekali lagi semua berasal dari Tuhan. Ayat yang ke-10 ya. Tulisnya begini. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah,
sekarang pertanyaannya, tadi kan judul firman Tuhan Tante berikan bahwa Tuhan menjadikan kita pribadi yang benar. Itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kita sudah melakukan ini dan itu, ya, bukan karena kita mungkin sudah melakukan sesuatu untuk Tuhan, lantas Tuhan lihat, kamu sudah melakukan banyak, aku mau selamatkan kamu, ya, aku mau pilih kamu, yang lain gak usah, karena mereka gak melakukan seperti yang kamu lakukan. Tidak, ya. Terkadang kita berpikir, kenapa dia bisa diselamatkan, padahal dia orangnya begitu. Hei, anugerah Tuhan itu berlaku buat siapa saja, asal dia percaya kepada Tuhan. Amin. Di sini kuncinya, ya, di dalam Roma pasal 4 tadi, seperti Abraham, dia punya iman kepada Tuhan, ya. Dikatakan bahwa karena imannya kepada Tuhan, makanya itu diperhitungkan sebagai kebenaran, bukan karena kita telah melakukan ini dan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah kita dibenarkan, apakah kita masih terus mau hidup di dalam kehidupan lama kita waktu kita masih bersalah, waktu kita masih hidup di dalam dosa, kita masih sering menyakiti orang lain, kita masih suka melawan orang tua, kita masih suka berbuat sesuatu yang salah yang mendukakan hati Tuhan. Lantas waktu kita mendapat bonus, mendapat anugerah Tuhan, kamu saya selamatkan. Apa respon kita? Bagaimana reaksi kita? Apa yang harus kita lakukan setelah kita menerima itu? Kita harus tinggalkan kehidupan kita yang lama. Saya dulu seorang yang bersalah, seorang yang berdosa. Saya mau tinggalkan ini, ya. Hidup kita berbalik kepada Tuhan. Nah, saat itulah kita harus mengerjakan pekerjaan yang baik di dalam Tuhan. Amin. Kita harus berbuat sesuatu untuk Tuhan, bukan saja untuk Tuhan dikatakan dia dikatakan senang, ya, dengan apa yang kita lakukan. Sebelum kita melakukan, waktu kita masih melakukan yang gak baik, kita masih bikin dosa, kita masih buat yang salah, yang keliru, ya. Itu aja Tuhan mau membenarkan kita, Tuhan mau pilih kita, Tuhan mau jadikan kita anak-anaknya Tuhan. Tapi setelah kita dibenarkan oleh Tuhan, ya, apa yang kita lakukan? Lakukan yang benar seperti yang Tuhan mau. Amin. Bukan berarti lantas kita dibenarkan seenaknya kita saja. Saya kan sudah dibenarkan oleh Tuhan, Tuhan pasti bela saya terus. No. Bukan itu, ya. Oke, kita selamat karena anugerah Tuhan, tapi anugerah itu harus kita jaga. Amin. Anugerah itu harus kita pertahankan. Benar? Karena tidak semua orang mendapatkan itu. Kita yang merespon dengan iman, ya. Bagian kita apa? Waktu kita dengar firman Tuhan, kita dengar perkataan Tuhan, ya, kita imani, kita terima. Puji Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini Tuhan masih mau berbicara kepada saya. Dari mana kita tahu Tuhan berbicara? Tuhan berbicara, ya, bisa mungkin dalam hati kita waktu kita berdoa, waktu kita baca firman Tuhan, ya, kita baca firman Tuhan, kita hadir di gereja, kita dengar khotbah, ya. Sebab di dalam Roma dituliskan begini, Roma pasalnya yang ke-10 ayatnya yang ke-17. Roma pasal 10 ayat 17. Yuk buka Alkitabnya, baca kencang-kencang ya semua yang lagi di rumah, ya. Karena firman Tuhan ini iya dan amin. Dikatakan di dalam Roma 10 ayat 17. Jadi, sabar jangan berlanjut. Jadi apa? Ya, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh apa? Firman Kristus. Katakan haleluya. Amin. Dikatakan bagaimana caranya supaya saya bisa beriman kepada Tuhan? Ya harus dengar firman Tuhan supaya imanmu semakin bertumbuh, engkau semakin mengasihi Tuhan, engkau tahu apa yang harus engkau lakukan, apa yang harus adik-adik lakukan untuk terus hidup di hadapan Tuhan sebagai pribadi yang berkenan. Amin. Ingat, kita menjadi pribadi yang benar bukan karena perbuatan kita, ya. Sebab firman Tuhan mencatat bahwa manusia itu berdosa, dikatakan bahwa tidak ada yang benar. Kita dibenarkan karena apa? Karena Yesus membawa dirinya di hadapan Allah. Dikatakan Yesus menanggung semua. Dikatakan sehingga kita boleh dibenarkan. Itu adalah anugerah. Karya salib Yesus dikatakan itu menjadikan kita pribadi yang benar. Puji Tuhan. Satu ilustrasi seperti ini. Pernah adik-adik mungkin waktu jalan di supermarket, contohnya mungkin ke suatu swalayan. Kemudian adik-adik tanpa sengaja mungkin
menjatuhkan satu barang, ya, satu barang yang dijual di toko itu, ya swalayan, supermarket dan sebagainya. Kemudian barang itu barang pecah belah. Contoh, jual cangkir, ya, cangkir berbahan dasar dari keramik atau dari kaca. Kemudian karena adik-adik tanpa sengaja, karena lari-lari mungkin tersenggol, tapi kemudian barang itu jatuh. Nah, apa yang terjadi, ya? Mungkin saat itu waktu kita lagi jalan sama papa mama, waktu kita buat salah, kita harusnya mengakui, ya, belajar untuk mengakui setiap kesalahan kita, ya. Kita belajar jujur sama orang tua, sama orang-orang sekitar kita. Saat itu Tuhan sedang tuntun kita untuk kita bisa jujur sama Tuhan. Jadi kita jujur, waktu kita buat salah harus jujur, ya. Mau salah apapun, datang sama Tuhan minta ampun, ngaku sama Tuhan, Tuhan aku sudah buat ini, aku minta ampun, tapi ditinggalin, jangan buat lagi. Lihat, ya, mungkin ini karena seringkali tanpa kita sadar kita bisa melakukan sesuatu yang salah, entah itu sengaja maupun tidak sengaja, ya. Ada orang yang sengaja contoh seperti ini, aku mau balas dia, ya, karena kita menerima sesuatu yang gak baik mungkin dari teman kita mungkin jahatin kita mau balas teman kita, itu sesuatu yang disengaja, sudah direncanakan, hati-hati, ya. Tuhan bilang bahwa kita gak boleh melakukan yang jahat kita balas dengan jahat, ya, yang jahat balas dengan baik. Amin. Karena bagian Tuhan yang akan melakukan keadilannya bagi kita. Nah, firman Tuhan bilang yang jahat jangan dibalas dengan yang jahat. Nah, bagian kita waktu kita sudah melakukan sesuatu yang salah, nah kita gak boleh sembunyi, gak boleh lari. Kita datang, ya. Pertama waktu kita buat salah, mengaku dulu, ya. Mau kita sengaja, kita gak sengaja. Nah, kasusnya ini ada seorang anak, dia lari di pasar swalayan. Kemudian tanpa sengaja dia menjatuhkan barang, ya. Katakan gelas cangkir yang terbuat dari kaca. Gelas itu pecah, ya kan? Terbuat dari kaca sangat rentan untuk pecah, ya. Gelas itu pecah, lalu kemudian mungkin papa mamanya karena jaraknya tidak terlalu jauh dari dia, papa mamanya dengar. Aduh, apa itu yang terjadi? Waktu dilihat rupanya anaknya jatuh dan ada gelasnya yang pecah juga. Nah, waktu melihat hal itu reaksi orang tua biasanya gimana? Kenapa kamu pecahin gelas itu, nak? Kita biasanya gimana? Ya, ada yang langsung mungkin marah-marah, gak diterima karena disalahin. Kan bukan aku, dia jatuh sendiri loh. Mana bisa gitu, ya. Kecuali ada angin atau apa gitu, ya. Tapi ini di dalam ruangan, kemudian memang kita yang lakukan, ya. Kemudian kita reaksi biasanya dia kalau udah rasa bersalah, dia akan nangis mungkin, ya, nangis. Nah, itu normalnya seperti itu, dia nangis, dia rasa bersalah. Kemudian dia bilang, ada yang jatuhin, Ma, ada yang gak sengaja. Nah, waktu itu biasanya orang tua gimana? Oke lah, kita sempat dimarahin, benar. Tetapi kasih Bapa sebagai orang tua, papa, mama, tentu ada tanggung jawab di sana. Untuk apa? Untuk membenarkan kita. Dalam artian, papa mama siap disalahkan, papa mama siap mengganti apa yang sudah kita buat, iya kan? Dengan papa mama katakan, maafkan anak saya sudah buat salah, saya akan ganti. Ya, dikatakan bahwa harga sesuai dengan harga mungkin barang yang pecah itu. Benar, itu tanggung jawab. Hei, Bapa di surga sangat bertanggung jawab atas hidup kita. Bukan karena kita telah melakukan yang baik, bukan karena kita telah melakukan ini yang itu yang banyak untuk Tuhan. Sebagaimana kasih Bapa, kasih orang tua yang kita terima, kasih Bapa lebih dari itu. Amin. Kalau Bapa sudah mengampuni kita, sudah membenarkan kita, dia gak pernah ungkit-ungkit lagi salahnya kita. Dia gak pernah lagi menuduh kita. Dikatakan bahwa Yesus yang tersalib itu sebagai tebusan, jaminan. Ingat tadi satu ilustrasi yang Tante sampaikan, waktu kita buat salah, ya. Waktu anak kecil ini dikatakan dia menjatuhkan gelas kaca, kemudian dikatakan itu merugikan toko tersebut kan. Tapi ada tanggung jawab sebagai orang tua. Dikatakan bahwa dia mengganti rugi, ditebus dengan sejumlah uang. Hei, kasih Yesus, ya, yang sudah dinyatakan di kayu salib, ya, dikatakan dengan darah Yesus itu tidak ternilai, nggak bisa kita bayar dengan uang, dengan persembahan kita. Respon kita, bagaimana kita meresponi kasih Tuhan yang sudah kita terima, lebih dari apapun, adalah dengan kita mengasihi Tuhan. Amin. Bagaimana caranya aku mengasihi Tuhan? Ya, kalian harus
bangun hubungan dengan Tuhan. Amin. Bagaimana kita bisa mengasihi orang yang baru kita kenal, kita nggak pernah kenal dia, kenalan dulu. Kemudian kita bangun hubungan. Caranya gimana? Kita komunikasi, ya. Untuk sekarang mungkin karena kondisi lagi pandemi belum bisa ketemu langsung. Sekarang jangan zaman semakin canggih ya. Seharusnya alat-alat gadget ya istilahnya kawin ya. Untuk berkomunikasi ini semakin dipermudah, ya kan? Melalui smartphone, ya kan? Alat telekomunikasi dikatakan handphone ya. Smartphone ini paling gampang. Smartphone ini dia paling gampang untuk bisa membuat kita yang jauh semakin dekat, ya kan? Caranya apa? Telepon. Mungkin telepon nggak cukup. Kita bisa dengan video call, kita bisa langsung ketemu muka. Wah, hebat ya. Nah, alat-alat seperti ini harusnya membuat kita bisa punya hubungan yang erat. Hey, firman Tuhan catat bagaimana saya bisa bangun hubungan dengan Tuhan. Kalian ya, Tuhan udah kasih nih Alkitab. Kalau ada anak-anak yang belum punya Alkitab, bilang papa mamanya, papa mama aku mau beli Alkitab, yuk kita ke toko buku rohani beli Alkitab ya. Sekarang kalau susah beli Alkitab mungkin ke toko ya, banyak yang gak punya, minta papa mama beli online. Sekarang sangat dipermudah untuk kalian mau sesuatu ya. Terlebih kalian harus punya Alkitab ini. Kenapa? Ini di sini banyak sekali kalian bisa mengenal, kalian bisa tahu siapa itu Allah. Ya, kalian bisa kenal dulu ya, kenal. Kalian akan semakin percaya kepada Tuhan. Kalian akan alami pribadi Tuhan semakin nyata dalam hidup kalian. Amin. Ya, kalian punya firman akan buat kalian semakin mengenal Tuhan. Waktu kalian kenal, kalian akan semakin mengasihi Tuhan. Kalian akan semakin percaya kepada Tuhan. Yang diperlukan adalah iman. Sehingga hidup kita akan terus dibenarkan dari hari ke hari. Ya, setiap hari akan terus kita mengalami pembenaran Tuhan. Setiap hari tidak luput, tante pun bisa melakukan salah. Iya kan? Tante bisa melakukan kesalahan yang membuat itu tante berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi waktu tante setiap hari datang sama Tuhan, tante bersyukur, tante punya Tuhan yang selalu bertanggung jawab atas hidup tante, atas hidup adik-adik semua, atas hidup keluarga kita, papa mama kita, datang sama Tuhan. Minta anugerah Tuhan terus bagi hidup saya, bagi hidup keluarga saya, bagi hidup adik-adik semua. Saat itu dikatakan Tuhan dengan anugerahnya akan melimpahkan kasihnya bagi kita. Sehingga setiap hari dikatakan kita akan terus mengalami apa? Kebaikan Tuhan. Tuhan akan terus membenarkan kita. Ingat di dalam Yohanes 17 ayat 17 ya. Tadi iman timbul dari apa? Iman timbul dari mendengarkan firman Tuhan. Bukan main, kuasa firman Tuhan itu luar biasa. Yohanes 17 ayat 17, tante bacakan bagi kita ya. Yohanes 17 ayat 17, simak Alkitabnya atau bisa dengar dengan baik-baik. Firman Tuhan mencatat begini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Amin. Apa yang bisa membenarkan kita? Ya, yang pertama ya, yang membenarkan kita adalah pribadi Yesus. Yesus itu siapa? Firman Tuhan mencatat bahwa Yohanes 1. Yuk kita mundur dari Yohanes 17 tadi ya. Yesus yang adalah firman itu sendiri. Yohanes 1 ayat 1 dan 14. Pada mulanya adalah firman. Jadi asal mulanya ini semua itu adalah firman ya. Ingat firman, F-nya huruf besar. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Dikatakan, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Siapa? Firman itu berbicara tentang pribadi Yesus sendiri. Waktu adik-adik semua mau semakin mengenal siapa itu Allah kita, dikatakan bahwa kita mengenal melalui firman Tuhan yang adalah Yesus. Amin. Dikatakan Yesus yang adalah anak tunggal Bapa. Dia representasi ya, dia itu adalah pribadi Allah sendiri. Amin. Jadi adik-adik semua kita sudah dengar firman Tuhan. Ingat ya, bahwa kita tidak luput dari dosa. Tidak ada yang kebal, tidak ada yang manusia yang dikatakan sekalipun dia sudah seminggu 7 kali ke gereja, 1 kali 24 jam dia berdoa kepada Tuhan. Tetap kita sangat rentan untuk kita bisa melakukan kesalahan. Untuk kita bisa melakukan dosa. Untuk kita bisa jatuh. Tapi ingat bahwa saat kita bawa hidup kita kepada Tuhan,
Tuhan akan menjadikan kita pribadi yang benar. Amin. Bukan karena perbuatan kita. Tadi kita sudah dengar firman Tuhan. Ya, boleh kita bermegah, tapi bukan bermegah bukan atas kehebatan kita. Ya, hari ini saya ada, hari ini saya sehat, hari ini saya kuat, hari ini saya lulus sekolah, hari ini saya bisa naik kelas. Hari ini saya bisa mungkin pergi jalan-jalan, hari ini saya bisa melakukan banyak hal. Ingat, semuanya karena Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita biasakan setiap kita membangun hari kita, terus libatkan Tuhan. Tuhan, saya perlu anugerah-Mu bagi saya. Mungkin hari ini saya tidak bisa menjaga diri saya, tapi saya percaya firman Tuhan dan Roh Kudus menjaga hidup saya tetap benar dan kudus di hadapan Tuhan. Ingat, tadi dikatakan bahwa kita dibenarkan karena darah Yesus, ya kan? Karena firman Tuhan yang membenarkan kita. Firman-Mu adalah kebenaran. Kita dikuduskan, kita dibenarkan karena firman Tuhan. Karena percaya kita kepada Tuhan. Kita pun percaya iman ini bukan karena kita, karena Tuhan yang kasih. Amin. Iman itu adalah anugerah Tuhan. Itu adalah pemberian. Benar? Tadi Efesus bilang apa? Jangan ada orang yang memegahkan diri. Amin. Puji Tuhan. Karena anugerah Tuhan. Semua karena Tuhan. Bersyukur adik-adik semua. Hari ini kita bisa melakukan ini dan itu. Dikatakan firman Tuhan. Saya bisa melakukan banyak hal. Ya kan? Itu bukan karena kita, bukan karena hebat kita, tapi karena kekuatan Tuhan dalam hidup saya. Puji Tuhan. Ada kesaksian-kesaksian ya, yang tante percaya waktu kalian mendengarkan setiap kesaksian-kesaksian dari setiap orang di sekitar kalian, mungkin dari papa mama kalian, kakak adik kalian. Teruslah bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan masih terus ada bagi setiap kehidupan kita. Amin. Bersyukur kalau kita buat salah masih ada yang menegur kita, berarti Tuhan masih mengasihi kita. Dan satu ingat, kuncinya adalah terus percaya kepada Tuhan ya. Terus minta tuntunan Tuhan, anugerah Tuhan. Terus membangun hubungan dengan Tuhan melalui apa? Baca firman Tuhan ya. Jadi jangan cuma hari Minggu dibuka ya. Sekarang gampang, mungkin kalian lagi gak bisa ini, tapi kalian bisa dengan dengan handphone. Di handphone bisa di-download Alkitabnya. Tante percaya semua kita sekarang sekolah sudah dari rumah ya, sekolah daring, semua pakai fasilitas handphone bukan? Lewat Google Classroom ya kan, atau melalui Zoom, semua pasti butuh handphone ya. Tante harap yang kalian download bukan cuma game saja, tetapi kalian bisa download Alkitab di sana. Jadi tidak ada alasan untuk saya tidak baca Alkitab. Usahakan kalian bisa punya waktu untuk kalian baca Alkitab minimal 1 hari 1 ayat dulu ya. Nah, makin lama itu Roh Kudus yang akan bekerja di dalam kita. Roh Tuhan akan mengingatkan, ayo baca Alkitab. Lama-lama itu rasa ketagihan itu akan ada ya. Kenapa? Tuhan akan buat kita terus bertambah-tambah ya, bertambah-tambah untuk kita semakin mengasihi Tuhan ya. Karena apa? Karena Tuhan bekerja dalam hidup kita begitu luar biasa. Dia mau menjadikan kita pribadi bukan saja yang benar, yang baik, tapi terus mengalami kemuliaan Tuhan. Setiap hari dibaharui ya, terus mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan dari hari ke hari semakin meningkat. Amin. Yang tadinya mungkin gak suka berdoa ya, tante aja kita ya, biasakan berdoa gak usah panjang-panjang. Datang sama Tuhan, lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan buat hari ini, aku bersyukur dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Ya, kalau mau tidur, bangun tidur, terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan kasih buat aku, buat saya mau, contoh misalnya saya mau belajar Tuhan tuntun saya. Ya, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mau makan ya, Tuhan saya mau makan, berkati makanan ini, dikuduskan dengan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mau keluar rumah, Tuhan aku mau keluar jalan-jalan sama papa mama, Tuhan tolong kami, lindungi kami dalam nama Yesus, haleluya, amin. Dimulai dari hal-hal yang kecil, Tuhan akan bawa kita terus meningkat. Amin. Dari 1 ayat, nanti Tuhan akan ubahkan hati kita. Kita akan merasa kurang sehingga kita akan bertambah. Mulai dari 1 ayat, 2 ayat, 5 ayat, 10 ayat, 1 pasal ya. Mulai dari 1 pasal, kemudian 1 perikop ya. Kemudian jadi 1 kitab. Nah, bisa jadi 1 Alkitab deh selesai. Nggak terasa ya. Karena harus terus percaya kepada Tuhan. Amin. Karena Tuhan, Dia Allah yang benar, yang akan terus membenarkan kehidupan kita melalui firman Tuhan dan Roh Kudus yang ada di dalam kita. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan buat kita semua di hari ini. Tante harap kita semua semakin terus dekat dengan Tuhan dalam keadaan kan seperti ini. Tante sangat rindu untuk kita bisa
bertatap muka ya, kita kembali beribadah di gereja, kita bisa kembali boleh bertemu satu dengan yang lain, kita terus berdoa. Ada waktu Tuhan untuk kita bersama-sama berjumpa. Yang penting tetap jaga kesehatan di rumah masing-masing, tetap dengan protokol kesehatan kalau keluar rumah ya. Tante harap kita akan berjumpa nanti di gereja ya kalau sudah dapat izin, dan kita akan kembali bersukacita bersama-sama. Amin. Tidak menghalangi untuk kita boleh menikmati hadirat Tuhan sekalipun adik-adik semua beribadah di rumah ya. Yang penting adalah hati kita. Amin. Kita baca terus firman Tuhan, kita bangun hubungan berdoa kepada Tuhan dalam segala keadaan. Ya, adik-adik lagi sedih, adik-adik lagi senang, adik-adik lagi sakit, adik-adik lagi mungkin dalam keadaan apapun ya, mungkin mau masuk sekolah ya. Aku naik kelas nih Tuhan, aku mau sekolah, lagi pilih sekolah, mau sekolah yang mana mungkin ya. Berdoa aja sama Tuhan. Amin. Tuhan pasti menjawab dan mendengar doa adik-adik semua, dan pasti dijawab oleh Tuhan. Amin. Berharap hanya kepada Tuhan ya. Ajak juga papa mama ya. Kalau keadaan lagi sulit mungkin, papa mama yuk kita berdoa. Puji Tuhan. Tuhan pasti sanggup mengadakan, mencukupkan apa yang kita perlukan. Puji Tuhan. Kita akan berdoa. Kita sama-sama berdoa yuk. Lipat tangannya, tutup matanya ya. Kita mau sungguh-sungguh berdoa. Kita berdoa yuk. Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau baik buat kami. Kami boleh Tuhan memuji Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami boleh diberkati hari ini Tuhan, oleh sebab Tuhan yang baik selalu rindu untuk memberkati kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau mau berbicara bagi kami, Engkau mau hadir dalam hidup kami. Firman-Mu Engkau nyatakan untuk kami boleh semakin menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Ajar kami untuk kami boleh terus bermegah di dalam Tuhan. Bermegah bukan dengan kehebatan kami, bukan karena kepintaran kami, tapi kami boleh bermegah karena Tuhan Engkau yang mengerjakan segala sesuatu di dalam kami. Karena iman yang Tuhan berikan untuk kami boleh terus percaya kepada Tuhan, kami semakin mengasihi Tuhan. Kami boleh Tuhan Yesus hidup dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kami meninggalkan setiap kehidupan lama kami, dosa kami. Haleluya, kami mau terus hidup percaya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kami terima firman menjadi bagian kami. Terus firman-Mu semakin berbuah dan berbuah dalam hidup kami. Jadikan kami pribadi yang terus benar di hadapan Tuhan. Dan kami mengerjakan kebenaran itu Tuhan. Kami melakukan yang Tuhan Yesus bukan saja yang baik, tapi yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mari Roh Kudus mampukan kami anak-anak-Mu untuk kami boleh terus Tuhan hidup Tuhan Yesus dalam perkenanan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Kami boleh terus membangun hubungan mengandalkan Tuhan. Terus berseru kepada Tuhan dalam segala keadaan kami. Tuhan tolong pulihkan terus keadaan kami ini Tuhan. Negeri ini Tuhan, seluruh bumi ini Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan Engkau yang menguasai segala sesuatu. Engkau sanggup kendalikan dan pulihkan segala sesuatu. Berdoa buat teman-teman kami yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Berdoa untuk Tuhan Yesus, para medis dan tenaga-tenaga kesehatan yang bekerja Tuhan di rumah sakit dimanapun mereka Tuhan Yesus, untuk menghadapi orang-orang yang sakit, khususnya yang mengalami Tuhan Yesus pergumulan dengan Tuhan Yesus penyakit COVID-19 ini. Tuhan kiranya berikan mereka kemampuan, hikmat, kekuatan, hati yang senang sebagai obat untuk kami boleh menikmati Tuhan Yesus kesembuhan yang dari Tuhan. Engkau berikan itu bagi setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bahkan di antara mereka mungkin ada yang belum percaya, selamatkan mereka Tuhan melalui kesaksian orang-orang di sekitar yang percaya kepada Tuhan. Tuhan Yesus tolong terus kuatkan iman, pengharapan, kasih kami kepadamu, menjadi saksi di tengah bangsa ini Tuhan. Tolong kuatkan dan pulihkan Tuhan. Berkati pemerintahan kami Tuhan, tolong dan selamatkan. Memberkati orang tua kami, kakak adik kami, sanak saudara kami. Dalam setiap usaha pekerjaan orang tua kami diberkati dalam nama Yesus. Dicukupkan, diadakan apa yang kami butuhkan dalam nama Yesus. Tuhan tolong masa-masa liburan kami, baik kami akan bepergian keluar kota maupun kami yang Tuhan Yesus hanya di rumah saja. Tuhan tolong sehatkan, kuatkan setiap kami Tuhan. Perlindungan Tuhan nyata bagi kami Tuhan. Memberkati gereja Philadelphia Tenggarong, memberkati Oma Gembala kami, berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, seluruh umat-Mu Tuhan. Kami percaya kami semua aman dalam lindungan Tuhan. Semakin bertambah-tambah Tuhan Yesus kasih kami kepada Tuhan. Semakin bertambah-tambah orang yang percaya dan setia kepada Tuhan. Berkati kota Tenggarong, berkati Kalimantan Timur, berkati Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami mengucap syukur buat hari yang diberkati, untuk ibadah yang diberkati. Berkati anak-anak Tuhan, Philadelphia Kids Tenggarong Tuhan, yang saat ini Tuhan Yesus
sedang berada di rumah mengikuti ibadah, yang Tuhan Yesus sedang beraktivitas apapun, setiap kami diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima firman-Mu, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Engkau baik dan akan terus berbuat baik kepada kami. Kami akan terus bersyukur kepada Tuhan untuk segala perbuatan Tuhan yang ajaib bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada hari ini mengucap syukur. Kami terima berkat Tuhan, sukacita, damai sejahtera, perlindungan, penyertaan kuat kuasa Allah Roh Kudus menjadi bagian kami. Pengurapan Tuhan senantiasa bekerja dalam setiap kami, anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.